datang di podcast AA Ibu. Kenalkan, nama saya Alfiano dari podcast AA Ibu. Di sini kita akan membahas mengenai iklan. Jadi terima kasih pada 3 narasumber kita yang sudah hadir di tempat ini. Yang pertama ada Raden, ada Naufal, dan ada Widi Cahya Kusuma. Selamat datang di podcast AA Ibu. Pertama-tama, marilah kita bertanya pada Naufal mengenai apa sih iklan dan periklanan itu. Terima kasih ya Alda udah mengundang kita ke podcast AHI. Nah, jadi kita akan menjelaskan tentang perbedaan iklan dengan periklanan. Jadi kalau iklan itu suatu kegiatan yang tujuannya untuk menyampaikan pesan suatu produk kepada khalayak umum atau masyarakat yang berharap pesan itu bisa mempengaruhi masyarakat atau orang lain untuk melihat dan membeli suatu produk tersebut. Nah, kalau pengertian dari periklanan yaitu proses lengkapnya nih dari semuanya tuh dalam iklan yang mencakup persiapan, rencana, aksi, dan pantauan. Ini semua tentang mengirimkan pesan tentang barang atau ide menggunakan media yang tidak melibatkan tatap muka dan dibayar. Cukup sekian, Alvin, cukup jelas atau kurang? Oke, terima kasih Naufal. Jadi ini cukup jelas ya mengenai iklan dan periklanan. Dan kita harus mengetahui dulu definisi iklan dan periklanan. Hanya berbeda satu kata fase depan saja, tapi intinya sama antara iklan dan periklanan. Baik, selanjutnya saya akan menanya kepada Widi Cahya Kusuma. Yang pertama itu ada 4P dalam periklanan itu apa aja sih? Menurut saya ya, bagi saya itu jadi begini, pemasaran itu ada 4 yang disebut orang pemasaran yang terdiri dari 4 produk, tempat, harga, dan promosi. 4 ini adalah faktor yang penting harus dipertimbangkan dalam strategi pemasaran. Dalam hal promosi, ada 5 cara komunikasi yang utama digunakan. Yang pertama periklanan, yang kedua promosi, yang ketiga hubungan masyarakat, yang keempat penjualan secara pribadi, yang terakhir pemasaran langsung. Untuk periklanan ini mencakup semua iklan yang tidak bersifat personal, yang dibayar oleh sponsor dan berisi informasi tentang barang atau jasa. Untuk promosi penjualan ini adalah berbagai inisiatif jangka pendek yang diberikan kepada konsumen untuk mendorong mereka untuk membeli produk atau jasa tertentu. Untuk hubungan masyarakat ini melibatkan program-program yang dirancang untuk memelihara, menciptakan, dan mengembangkan citra perusahaan atau merek produk tertentu. Untuk yang terakhir ini pemasaran langsung. Ini melibatkan penggunaan surat telepon, email, dan alat komunikasi non personal lainnya untuk komunikasi langsung dengan pelanggan atau calon pelanggan dengan tujuan mendapatkan tanggapan langsung dari mereka. Sekian dari saya menurut semua. Untuk iklan bagaimana? Oke. Jadi kesimpulan itu adalah bahwa 4P ini sangat berpengaruh dalam iklan dan periklanan. Sebenarnya setiap perusahaan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan yang terlibat dalam produksi, itu semuanya harus memiliki 4P yang sangat baik sehingga pada prosesnya itu bisa menyalurkan saluran distribusi barang yang sangat baik agar sampai kepada konsumen. Baik, terima kasih Widi dan Naufal. Yang terakhir, Raden dan Widi. Jadi kita sudah membahas tentang iklan dan periklanan. Tadi juga kita sudah diselimuti dengan humor-humor, itu biasa. Menurut kalian ini tujuan dari periklanan itu apa sih? Oke. Sebelumnya boleh minum dulu gak sih? Ya, maaf, ini kita sudah silakan ya. Minum ya. Silakan Daniel. Ya agak tegang ya. Semoga kalau mau dimakan silakan. Kita santai-santai dulu, kita minum-minum. Baik, untuk kalian balik lagi. Jadi bagaimana sih tujuan periklanan itu? Oke Bang. Jadi di periklanan itu ada 3 tujuan nih. Yang pertama itu ada informatif, persuasif, sama reminding. Nah, yang pertama itu informatif.
yang iklan yang digunakan perusahaan untuk memperkenalkan produk baru mereka. Yang kedua itu ada persuasif yang digunakan sama perusahaan agar si produk mereka itu bisa bersaing sama produk-produk lain. Yang ketiga terakhir, penggunaan iklan untuk perusahaan yang udah top of mind untuk agar si konsumen itu ingat terus akan produk mereka. Nah, tiga tujuannya bang. Oke, terima kasih atas tujuan dari periklanan tersebut, atas materi yang diberikan. Jadi ada jenis 3 iklan tuh. Iya, bang. Yang pertama ada informatif, persuasif, sama reminder. Betul bang. Bisa kalian sebutin satu dari 3 itu yang bisa para penonton bisa mengetahui Oke bang, baik. Kalau gitu saya akan ngambil contoh dari iklan reminding nih bang. Contohnya itu ada iklan Aqua. Makan Aqua bang? Sering kali minum Aqua. Iya. Nah, si Aqua ini sering sekali buat iklan di TV itu, walaupun mereka udah kenal, ya inti dari iklannya itu membuat tagline yang akhirnya itu untuk kesehatan keluarga aku, Aqua dulu. Nah, cara ini dibuat oleh Aqua agar para konsumen itu ingat terus nih brand mereka nih, nggak pernah lupa nih walaupun mereka itu udah top 9. Nah, gitu bang. Oh, berarti kayak saingannya juga kan ada tuh, ada air mineral tuh ya. Oh, kayak iya, ada yang manis-manisnya gitu Nah, bisa iya, aja ya. sama aja itu. Bisa reminding juga. Jadi Iya, intinya dalam contoh itu kita harus mempunyai tagline yang diingat oleh konsumen. Iya, betul. Baik produk apapun itu ya, selain Betul, Aqua. betul. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Naufal dan Rudy, Raden sudah memberikan materi tentang marketing, iklan dan periklanan. Harapannya adalah untuk para pendengar semua bahwa iklan dan periklanan itu sebenarnya sama tapi memiliki inti yang berbeda-beda dan dalam 4P maupun dalam tujuan periklanan tersebut. Ya, secara tidak langsung juga kita udah membantu mengiklankan brand Red Bull sama brand Starbucks ya. Secara nggak Semoga langsung aja kita kepake ya Iya. untuk perikanan. Kalau Endorse. ada endorse, Iklan-iklan silakan. Iya, silakan yang mau endorse. Starbucks, Hubungi kita berempat, bertiga. Oke, terima kasih atas atensinya dan untuk teman-teman semua jangan lupa share, like, dan subscribe dan jangan lupa tunggu video-video kita berikutnya. Dari Rian, Nurul Cendrawasih, sekian dan terima kasih. AHI TV.